Malam semakin menanjak naik. Walaupun belum melewati puncaknya, sebuah rumah laut yang besar mengapung di sekitaran deru ombak. Di atas kapal induk itu menepak dengan lebarnya kain panjang seakan mengimbangi deru yang terus membuncah. Bahkan dengan kain panjang itu mengarahkan melawan deru angin yang semakin kencang menghempaskan ombak di dindingnya, terlihat beberapa tiang penyangga tergoyang-goyang. Sesekali terdengar seruan Nun di bawah sana. Ratusan manusia yang silih berganti mengayuh dengan gayung yang amat besar. Di belakang kapal induk yang besar itu terdapat ratusan kapal-kapal pula, walaupun tidak sebesar kapal induk di depannya, berjerat mengikuti kapal induk di depannya seperti prajurit yang mengikuti senopati yang berkuda di depannya. Di dalam kapal-kapal itu berisikan hampir 1000 manusia di setiap kapalnya. Sungguh besar kapal-kapal itu yang sanggup menampung manusia yang sedemikian banyaknya. Pakaian orang yang berada di dalamnya sangat aneh dari sekitar daratan di laut itu. Selepang yang berwarna kuning, kepala yang bersarungkan penutup berbentuk lancip, serta celana setengah lutut bercorakan kuning digarisi kehitaman. Hampir semua yang mereka pakai bercorak kuning kekemasan. Di lantai dasar kapal-kapal itu berjerat lobang yang sebesar sebutir buah kelapa yang besar. Di sana terdapat moncong yang terbuat dari baja. Panjang moncong sampai ke pinggang baja bulat itu sekitar sepanjang tombak. Di sana terdapat sumbu-sumbu yang siap disunut dengan api. Di ujung moncong itu terdapat bulatan besi sebesar genggaman orang dewasa. Di atas kapal induk yang tentunya paling besar berada di depan dari yang lainnya. Di dalam bilik yang besar terdapat berbagai kain yang bersulamkan emas. Indah sekali kain-kain yang hampir semuanya berwarna kuning. Bahkan dinding-dinding bilik itu serba kuning yang melapisi kayu yang amat keras. Kayu ulin yang tidak lapuk dimakan zaman. Sesekali kain itu terkibar oleh deru angin yang berhasil masuk setelah melewati ratusan benteng. Duduk dengan tegap seorang lelaki tampan, berpakaian serba kuning pula menunjukkan ciri dari daerahnya, daerah Pamalayu. Di Pulau Sumatera dia adalah Raden Jenaka, sepupu dari Ratu Tribuawana. Ibunya Dara Jingga adalah saudara kandung dari Dara Petak, ibu dari mendiang Prabu Jayanegara. Di depannya seorang lelaki yang sudah cukup tua, walaupun rambutnya masih banyak yang berwarna hitam. Orang itu tidak lain Kamandanu. Mereka berbincang-bincang di bilik Raden Jenaka. Cukup lama mereka berbicara. Dari Raden Jenaka, Kamandanu mengetahui bahwa benda yang sebesar batang kelapa di dasar baik di kapal induk maupun di kapal-kapal lain itu adalah senjata yang bernama meriam. Sungguh aneh. Di Pulau Jawa Dwipa belum ada senjata yang berbentuk seperti itu. Kamandanu telah mencoba menggunakannya atas saran Raden Jenaka. Dan sungguh luar biasa hasilnya, seperti menggunakan ajian lebur seketi di mana batu yang dihantamnya lebur seketika. Bahkan jaraknya lebih jauh jangkaunya dari ajian lebur seketi. Menurut Raden Jenaka, dengan menggunakan meriam maka pasukan yang banyak akan bisa dilumpuhkan. Jika hanya menggunakan kekuatan ilmu kanuragan seperti ajian lebur seketi tidak bisa berbuat banyak jika menghadapi pasukan yang berjumlah ratusan. Bahkan keterbatasan tenaga murni akan sangat mempersulit seseorang mengulangi menggunakan ajian itu dalam waktu yang relatif cepat. Tapi dengan meriam hanya memerlukan beberapa orang, namun dapat digunakan selagi masih banyak peluru yang berbentuk biji besi sebesar kepalan tangan orang dewasa. Kamandanu sangat mengagumi senjata itu. Kamandanu merasa bersyukur berkesempatan melihat senjata itu langsung. Aku pun sangat terkagum-kagum ketika pertama kali melihatnya, Paman. Untunglah dengan bantuan beberapa orang di daratan negeri seberang membantu aku membuat meriam itu, sehingga ketika aku kembali bisa membawa ribuan meriam yang sebenarnya akan aku gunakan di Pamalayu, kata Raden Jenaka sambil meminum tuak legen yang terasa manis. Untuk apa Raden dengan senjata itu? Tanya Kamandanu dengan wajah heran. Raden Jenaka tersenyum, kemudian membetulkan duduknya. Paman, aku telah mendapat titah dari Ayunda Prabu Ratu untuk semakin memperluas daerah Pamalayu. Dan semua itu atas saran dari Paman Gajah Mada. Karena itulah aku harus belajar terlebih dahulu ke daratan negeri seberang untuk dapat mengetahui jenis senjata yang lebih hebat dari apa yang ada di bumi Majapahit, sahut Raden Jenaka. Kamandanu hanya mengangguk pelan.
Awalnya dia menyayangkan perluasan itu karena tentu akan menggunakan kekerasan lewat perang, pastinya akan semakin banyak korban antara sesama manusia. Namun setelah dia menimbang demi kehidupan yang lebih baik dan pengayoman yang lebih baik, maka Kamandanu berusaha menerima rencana itu. Paman Gajah Mada pun telah meminta aku untuk pada suatu saat membangun kapal-kapal ini sebagai armada laut Majapahit. Aku belum tahu rencana dari Paman Gajah Mada, tapi aku pikir pasti semuanya demi Majapahit yang lebih kuat dan semakin tangguh baik di darat maupun di laut, kata Raden yang tampan itu. Apakah Adimada tahu dengan meriam-meriam itu, Raden? Tanya Kamandanu. Paman Gajah Mada memang belum melihatnya secara langsung, tapi aku telah bercerita padanya. Sepertinya dia tertarik dan akan membuatnya pula untuk armada laut Majapahit kelak, jawab Raden Jenaka. Oh ya Paman, apakah Jambu Nada dan Ayu Wandira telah kembali? Dari petang tadi Jambu Nada menyusul Ayu Wandira. Kasihan Ayu Wandira, suaminya telah tiada, kata Raden Jenaka sambil melihat keluar dari celah terlihat bintang yang bertaburan di langit. Paman pun mengkhawatirnya, Raden. Karena itu Paman meminta Jambu Nada menyusulnya, sepertinya dia menggunakan perahu untuk sampai di pesisiran pantai, sahut Kamandanu. Pastinya dia berniat balas dendam Paman, dan itu sangat berbahaya memasuki kota Kadipaten dengan suasana seperti ini, kata Raden itu sambil memandang Kamandanu. Paman juga berpikir demikian, Raden. Semoga saja Jambu Nada dapat menghibur hatinya dan mengingatkan bahaya yang dapat mengancam jiwanya. Mudah-mudahan dia berhasil mengambil tulang belulang Tuan Pranayam yang berada di padepokan itu, sehingga dapat sedikit menenangkan perasaannya, kata Kamandanu pelan. Nampaknya matanya menyesalkan kejadian itu. Sungguh luar biasa orang itu Paman. Kami sampai saat Paman Pranyam telah terkena ajian yang ngegerigis itu, tapi untunglah Jambu Nada berhasil menyelamatkan boyunya, kata Raden Jenaka seperti mengingat kejadian itu. Karena itulah Paman menyuruh Jambu Nada untuk ke padepokan itu, dan untungnya Raden bersama Adimada berkenan menemani Jambu Nada, sahut Kamandanu tersenyum. Ah, aku memang hanya menenami saja Paman. Aku hanya bisa melihat Jambu Nada membawa Ayu Wandira dan Paman Gajah Mada membawa Kisuta, dan kejadian itu cepat sekali, seperti hanya dalam mimpi, jawab Raden Jenaka tak kalah senyumnya tersungging dari bibirnya. Aku salut dengan takitik dari Paman Gajah Mada. Sungguh tidak terduga siapapun, lanjut Raden itu. Benar Raden, kita semuanya akan kesulitan menebak cara Adi Gajah Mada bertindak. Kalau saja kita tidak bertemu di hutan itu, mungkin Paman hanya akan membawa Tuan Putri saja dari hutan itu, tidak bersama pasukannya, jawab Kamandanu kemudian meminum air dingin dari cangkir yang terbuat dari kaca, barang-barang yang dibawa Raden Jenaka dari daratan negeri seberang. Kamandanu memilih meminum air dingin karena memang orang tua itu tidak menyukai tuak legen yang manis sekalipun. Ya Paman, kami memang telah berjanji akan bertemu di pesisiran pantai dan kami melihat pasukan yang sangat besar. Awalnya kami menduga itu juga pasukan dari Jasa Wiret, tapi setelah bertemu dengan Cah Ayu itu, ternyata pasukan itu di bawah kendalinya. Sungguh cerdik juga pemikiran Ananda Lata Manjari, mungkin telah banyak mendapat petunjuk dari Paman, kata Raden Jenaka kembali tersenyum memandang Kamandanu. Ah, tidak juga Raden. Paman dan Jambu Nada hanya meminta Putri mengikuti kata hatinya tanpa dipengaruhi orang lain, dan sepertinya Putri lebih memilih hal yang sesuai dengan kata hatinya, sahut Kamandanu. Sesaat Raden Jenaka dan Kamandanu terdiam seperti menikmati hembusan angin laut yang menderu-deru. Sepertinya saat-saat terakhir Ananda Lata Manjari masih mencoba menyadarkan Ki Mertaka. Dia menyayangkan perbuatan Ki Mertaka, kata Raden Jenaka setelah puas menikmati hembusan angin laut itu. Memang demikianlah Raden, apalagi Nyai Tantina bersamanya cukup lama, dia telah akrab bersama istri Ki Mertaka, kata Kamandanu menghela nafasnya. Bagaimana dengan keadaan kota raja Raden? Bukankah beberapa hari yang lalu Raden mengikuti Adimada di kota raja, tanya Kamandanu. Masih dalam situasi yang terkendali Paman. Hanya keadaan Eyang Mahapatih yang semakin memburuk, semoga beliau berhasil melawan penyakitnya. Sebenarnya aku juga ingin mengetahui lebih banyak rencana Paman Gajah Mada, tapi sungguh sulit untuk mengetahuinya.
Kita hanya bisa bergerak ketika mendapat syarat dari Paman Mada, jawab Raden Jenaka. Kamandanu mengangguk pelan membenarkan apa yang dikatakan Raden Jenaka. Malam terus bergerak, rupanya selama Kamandanu berada di bilik Raden Jenaka, Jambu Nada telah kembali di kapal induk. Ayu Wandira langsung masuk di bilik yang telah disediakan untuknya. Nyai Tantina, Puspita, dan Lata Manjari mencoba menghibur wanita yang masih cantik itu. Kalau saja orang yang tidak mengenalnya, maka orang tidak akan menyangka jika Ayu Wandira telah bersuami dan mempunyai seorang putra. Sementara itu Jambu Nada mencoba mencari ayahnya. Setelah di bilik tidak ditemukan, dia berusaha mencari di luar tapi juga tidak berhasil. Akhirnya Jambu Nada kemudian bersandar di tiang kapal induk itu. Di depannya terlihat obor yang dipermainkan angin. Namun obor itu tetap menyala dalam balutan kaca. Terlihat juga di depannya hamparan laut yang menggulung di serbu ombak bergantian. Di atasnya langit yang cerah dihiasi ribuan bintang yang kerlap-kerlip. Cukup lama pemuda tampan dari lereng Gunung Arjuna itu menikmati keindahan dari Yang Maha Agung yang begitu mempesona. Dari arah belakang terlihat seseorang mencari-cari sesuatu. Seperti menemukan apa yang dicarinya kemudian mendekati Jambu Nada. Jambu Nada berbalik dan tersenyum pada orang itu yang tidak lain gadis cantik putri angkat Prabu Ratu Tribuawana. Kemudian Lata Manjari ikut bersandar sambil menikmati keindahan alam yang menyihir kedua muda-mudi itu. Dulu pertama kali bertemu saat itu Lata Manjari belumlah dewasa. Akan nampak canggung jika mereka kebetulan bertemu. Tapi sekarang ketika usia mereka semakin beranjak naik, bahkan Jambu Nada sudah berkepala dua usianya dan terlihat tidak secanggung dahulu. Beberapa hari sudah mereka di kapal induk itu, namun baru kali ini mereka berdua menikmati keindahan laut di malam yang berisikan bintang yang bertabur di langit. Belum ada di antara mereka yang bersuara. Sepertinya mereka memuaskan matanya melihat hamparan laut yang tidak bertepi dan dikelilingi langit yang menaburkan bintang di hamparannya. "Apakah Mbak Yu sudah tidur?" tanya Jambu Nada tanpa memandang gadis cantik di sampingnya. "Sudah Kakang." Eyang cantik tidur setelah puas menangis. Sepertinya tangisan itu menguras tenaganya sehingga Eyang cantik pun tertidur, sahut Lata Manjari sambil menoleh dan memandang pemuda di sampingnya. Terasa sejuk hatinya memandang raut pemuda di sampingnya itu, sejuk dan tenang. "Syukurlah jika demikian. Semoga saja besok hatinya akan lebih tenang," sahut Jambu Nada. Kemudian dia memandang Lata Manjari yang kebetulan tersenyum menikmati deru ombak. Dada pemuda itu berdesir lembut melihat senyuman yang terpancar dari wajah cantik Lata Manjari. Entah apa yang membuatnya cukup lama memandang gadis cantik itu, sehingga dia tersadar ketika Lata Manjari menggamitnya. "Hei kau, kenapa Kakang? Ada yang salah dengan wajahku Kakang?" tanya Lata Manjari heran. Jambu Nada tergagap, dia berusaha menenangkan perasaannya namun itu tidak berhasil sehingga suaranya terdengar putus-putus. "Dak apa-apa gu, gadis ke, cil," sahut Jambu Nada semakin gugup. Sontak saja wajah Lata Manjari memerah seperti menyadari sesuatu. Kali ini dengan cepat gadis itu menunduk. "Guru gadis kecil, kenapa menjadi diam seperti itu? Apa aku bersalah?" tanya Jambu Nada dengan tetap memandang Lata Manjari yang tertunduk diam. "Kakang jangan memandangku seperti itu. Aku malu," sahut Lata Manjari lirih tetap menunduk. Kembali pemuda itu gugup, namun kemudian dengan cepat dia mengalihkan pandangannya. "Maafkan aku guru gadis kecil," kata Jambu Nada terdengar lirih pula. Cukup lama mereka berdiam diri, mencoba menahan perasaan masing-masing. Perasaan aneh kembali menjalari dan mengelitik di dasar hati mereka. Perasaan yang seperti telah lama tidak bertemu. Ada pula perasaan khawatir akan berpisah lagi. Dan entah perasaan apa lagi yang mereka rasakan bercampur baur menjadi satu. Perasaan yang tumbuh semenjak mereka menjadi penghuni Bukit Penampihan. "Kenapa guru gadis kecil belum tidur?" tanya Jambu Nada setelah berhasil menguasai suasana hatinya. "Aku belum mengantuk Kakang." "Oh ya, apakah Kakang berhasil menemukan tulang-tulang dari Eyang Pranayam?" tanya Lata Manjari seakan teringat sesuatu. "Sudah ada denganku guru gadis kecil. Tapi aku sengaja belum memberikannya pada Mbak Yu.
karena Mbak Yu tadi kembali menangis saat kami kembali ke tempat itu, sahut Jambu Nada. Apakah kau akan menangis juga jika aku hanya tinggal tulang belulang seperti Paman Pranayam guru gadis kecil? Tanya Jambu Nada tiba-tiba. Kau mengada-ada saja Kakang, sahut Lata Manjari. Ah, buat apa aku bertanya? Tentu saja guru gadis kecil tidak akan menangisiku jika aku telah menjadi tulang belulang. Aku kan hanya murid biasa saja, kata Jambu Nada. Hei, bukan begitu Kakang. Ah tentu saja. Aduh aku tidak mau seperti itu. Tidak mau kau menjadi tulang belulang Kakang, sahut Lata Manjari lirih seakan berbicara pada dirinya sendiri. Jambu Nada hanya tersenyum, matanya menerawang ke atas melihat bintang yang seperti mengintip muda-mudi itu. Angin terus menghembus, mengibaskan rambut Lata Manjari yang menggerai lurus di belakangnya. Sesekali gadis itu memperbaiki rambutnya bergerak menutupi pipinya yang putih terkena bias obor. Karena terlalu sering menutupi pandangannya, Lata Manjari menaruh rambut hitamnya itu di dadanya. Dibiarkan terkibas melambai-lambai. Terima kasih Kakang, kata Lata Manjari memecahkan kesunyian. Apanya yang termaksi guru gadis kecil? Tanya Jambu Nada dengan wajah keheranan. Aku sekarang merasa lega. Kakang telah memberikan jawaban atas kegelisahanku selama di pesisiran pantai itu. Aku dapat memilih sesuai dengan hati nuraniku. Masa silam adalah masa yang telah lewat hanya untuk dijadikan pengalaman hidup. Aku hidup di masa sekarang. Aku ingin kedamaian bukan dendam dari masa lalu. Apalagi setelah aku sadari Paman Mertaka hanya dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Aku hanya menyayangkan belum sempat menyadarkan Paman Mertaka. Lembut suara Lata Manjari dengan senyuman tipis di bibirnya. Jambu Nada tersenyum. Dia menarik nafas lega. Aku hanya mengatakan sesuatu yang dapat menjadi bahan pertimbangan guru gadis kecil. Dan guru gadis kecil sendirilah yang berhak memilihnya. Aku tidak bisa memaksakan kehendak dan kepentinganku pada guru gadis kecil. Dan aku sekarang benar-benar merasa lega bahwa pilihan guru gadis kecil murni dari hati guru gadis kecil. Sehingga tentu kedepannya batin guru gadis kecil akan menikmati tanpa beban, sahut Jambu Nada. Tapi sebenarnya waktu di pantai itu jika Kakang mau bisa saja membawaku ke kota raja. Dan nama Kakang akan kembali bersih terhindar dari fitnah itu, kata Lata Manjari sambil memandang pemuda di sampingnya itu. Jambu Nada tersenyum. Bukankah sudah aku bilang aku tidak bisa memaksakan kehendak demi kepentinganku. Seandainya aku membawa guru gadis kecil dengan suasana hati yang tidak menetu saat itu, maka aku akan menyiksa perasaan guru gadis kecil. Sementara aku terbebas. Bukankah itu tidak adil, kata Jambu Nada tetap tersenyum. Kau benar Kakang, dan saat ini hatiku telah mantap dan lebih menyadari makna dari semua yang aku alami selama ini, jawab Lata Manjari tersenyum. Dan namaku pun telah bersih. Bukankah sudah lama orang-orang tahu bahwa Tuan Layang Sambalah yang membawa guru gadis kecil? Jadi tanpa aku membawa guru gadis kecil dari pantai itu aku juga sudah tidak dituduh lagi, balas Jambu Nada. Jadi dengan nama Kakang yang telah bersih itu Kakang tidak akan membawaku kembali ke kota raja, tanya Lata Manjari. Jambu Nada tertawa mendapat pertanyaan itu. Dasar, mana boleh begitu, bagaimanapun juga kau tetap bertanggung jawab membawaku kembali Kakang. Karena itu sudah menjadi tugas Kakang dari Ibunda Prabu Ratu, kata Lata Manjari bersungut. Bukankah sekarang aku bersama guru gadis kecil, yang nantinya akan aku serahkan pada Gusti Prabu Ratu, jawab Jambu Nada masih dengan tawanya. Serahkan aku begitu saja Kakang? Memangnya aku barang diserahkan begitu saja, kembali gadis itu bersungut. Jadi aku harus bagaimana, tanya Jambu Nada menghentikan tawanya. Kakang harus membawaku pada Ibunda Prabu Ratu. Setelah itu Kakang harus menjagaku agar aku tidak dibawa orang lagi, jawab Lata Manjari. Kini dia tersenyum. Bagaimana aku harus menjaga guru gadis kecil, tanya Jambu Nada bingung. Pokoknya harus menjagaku, karena dulu Kakang telah bersalah dan gagal menjagaku, sahut Lata Manjari cepat. Ah kenapa begitu, kata Jambu Nada melengos. Jadi Kakang tidak akan menjagaku. Jadi Kakang akan membiarkan aku diculik orang lagi, kembali Lata Manjari bertanya dengan wajah manyunnya. Sudahlah, baiklah aku akan menjagamu guru gadis kecil. Janji,
Tidak terpaksa, tanya Lata Manjari sambil tersenyum. Iya guru gadis kecil, jawab Jambu Nada singkat. Lata Manjari tertawa puas, sehingga giginya yang rata nampak menyembul rata menghiasi bibirnya yang terbuka sedikit demi sedikit menuruti tawanya. Hei, bukankah itu yang namanya meriam kakang? Tanya Lata Manjari sambil menunjuk benda sebesar batang kelapa menyembul di lubang kapal-kapal yang mendekati kapal induk yang mereka tumpangi. Benar guru gadis kecil, bukankah kita sudah melihatnya ketika ayah mencoba menggunakannya? Sahut Jambu Nada memandang apa yang ditunjuk Lata Manjari. Sungguh luar biasa benda itu kakang, dia mampu meleburkan sesuatu yang terkenanya kemudian meluapkannya menjadi api, dan itu dalam jangkauan yang sangat jauh, kata gadis cantik itu dengan wajah yang nampak berdecak kagum. Jambu Nada hanya mengangguk. Nampak pemuda itu pun terlihat kagum dengan senjata yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lama sudah mereka berbincang-bincang baik mengenai meriam yang mampu meleburkan orang yang berjumlah banyak kemudian akan membuat orang-orang yang terkena akan hangus terbakar ataupun membicarakan situasi Sadeng yang semakin panas. Namun mereka tidak menyadari dari tempat yang tidak terlalu jauh, sepasang mata bulat dengan bulu mata lentik yang telah basah. Nampak sepasang mata indah itu menyorotkan mata yang sendu dengan luapan perasaan yang begitu sakit seakan tidak menerima apa yang dilihatnya. Perasaan semakin kecewa, perih dan menyayat hatinya, sungguh perasaan yang berkebalikan dengan apa yang dirasakan Jambu Nada dan Lata Manjari.